Oke, selamat malam Pak Paul. Malam. Ya, maaf tadi saya ini agak gaptek menggunakan seperti ini. Pak Paul, saya boleh bertanya mengenai baptisan Yohanes, Pak Paul? Boleh. Iya. Suaranya kecil, Pak Paul, maaf. Ya, terus nggak apa-apa. Saya lagi balik badan. Pak Paul, saya merasa kok kalau baptisan air itu bagi kita itu kurang berguna ya, Pak Paul ya. Enggak, maksud saya tidak ada manfaat kepada pemahaman kita terhadap iman Kristiani gitu, Pak Paul. Itu hanya sebatas ritual. Kalau menurut Pak Paul gimana, Pak Paul? Itu sangat berguna sekali air itu ya. Makanya dibaptis itu harus dengan air. Mau dipercik, mau dikerucuk, mau dicelupkan, mau dengan cara orang Yahudi harus dengan air. Dan itu ada di kepalanya, ya. Kepalanya dikerucuk dengan air. Nah, itu ada di dalam 1 Yohanes, ini saya bacakan ya. 1 Yohanes 5 ayat ke-8. Ada 3 ya yang memberi kesaksian. Ini sebenarnya ayatnya ini ya. Inilah, sebentar. Kita matiin aja. Ada 3 yang memberi kesaksian. Ya, ada 3 yang memberi kesaksian. Ini enggak ada nih aslinya nih ya. Ini enggak ada nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh, air, dan darah. Ketiganya adalah 1. Ya, air itu kalau Anda lihat di dalam penciptaan, di alam jasmani air itu ada, di sorga juga ada air. Air itu disebutkan ada di dunia nyata, di dunia jasmania, dan di dunia rohania. Air itu. Nah, makanya itu menjadi 3 saksi. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Markus 16, barang siapa percaya dan dibaptis, makanya harus dibaptis dengan air. Ya. Ya, Pak Paul. Boleh saya bicara lagi, Pak Paul? Boleh. Pak, kan ada tercatatkan di kitab Matius, saya lupa, atau di Yohanes itu, bahwa Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa saya tuh saat ini, dan saat ini kan maksudnya adalah perjanjian lama, masih terjadi perjanjian lama, membaptismu dengan air. Tapi dia yang berkuasa, maksudnya Yesus Kristus yang akan datang, akan membaptismu dengan roh dan api, begitu Pak Paul. Nah, sementara pemahaman saya itu baptisan roh itu saya boleh berpikir dia posisinya lebih di atas begitu kalau saya boleh memposisikan, sementara baptisan air yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis itu posisinya ada di bawah begitu Pak Paul. Bisa nggak saya berpikir bahwa baptisan yang di atas saya lakukan, sementara yang di bawah saya bisa abaikan begitu Pak Paul? Nggak bisa, nggak boleh. Karena Yesus berkata dengan jelas, barang siapa percaya dan dibaptis. Ya kan? Nah pertanyaannya, mengapa Yesus tidak pernah membaptis orang dengan air? Iya, seperti yang Pak Paul sering jelaskan. Ya, saya paham ya. Yesus kan tidak pernah membaptis. Ya kan? Karena dia bukan orang Lewi. Betul, iya. Tetapi para rasul, dia membaptis dengan air. Apakah para rasul dibaptis oleh Yesus dengan air? Enggak loh. Siapa yang membaptis para rasul? 12 murid Yesus ini yang membaptis siapa? Kecuali Paulus ya. Yohanes. Yang dibaptis oleh Ananias, hanya Paulus. Paulus dibaptis oleh Ananias, Kisah Rasul 9 ya. Kisah Rasul berapa? Ya, Kisah Rasul 9. Nah, baptisan air itu penting, karena itu menjadi saksi di surga. Baptisan air, saksinya kan ada 2-3 saksi. Kita harus punya 3 saksi, yaitu air, darah, dan roh. Air, baptisan air, ya kan? Ya, baptisan roh, air, dan darah. Roh, baptisan, apakah roh itu? Apakah roh itu kayak orang kesurupan? Begitu? Begitu? Enggak, itu orang kesurupan. Ya. Tapi yang namanya baptisan roh adalah orang yang penuh dengan apa? Rema. Yohanes 6 ayat 63. Remaku adalah roh. Ya. Bagaimana supaya orang punya rema? Dia hidupnya harus di dalam setia dengan logos dan harus dengan agape.
Agape yang paling simpel dimulai dengan diakonia, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan itu dilakukan dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dia harus punya logos, dia harus punya rema, harus punya agape. Maka jadilah dia kepenuhan dengan rema. Orang yang penuh dengan rema, saking penuhnya dengan sukacitanya, dia mendapat enlightenment, pewahyuan setiap hari, sukacita sekali melimpah, dia akan keluar bahasa roh itu. Ya, otomatis. Ya, dan tidak selalu. Ada yang keluarnya dengan bahasa roh, ada yang keluarnya nanti dengan nubuatan, ada yang keluarnya dalam mimpi dan penglihatan seperti saya, dan darah Yesus. 3 saksi itu perlu. Jadi yang bisa membaptis kita dengan rema itu hanya Tuhan Yesus. Karena nggak ada remanya Yohanes. Remanya harus Yesus. Itu apa? Bagaimana kita punya agape yang sempurna? Yesus adalah agape yang sempurna. Yohanes 1 ayat 18, ia adalah eksegesa. Ia adalah interpretasi dari Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Allah adalah agape, 1 Yohanes 4 ayat 8. Iya, seperti apa agape? Nanti lesbian dibilang agape, bukan. Lesbian adalah nafsu, homoseks adalah nafsu, ya, gangbang, poligami itu nafsu, kawin cerai itu nafsu, bukan cinta, ya kan? Yang namanya agape yang sejati, apakah apa yang sejati? Apakah persahabatan para rasul? Bukan, itu filia. Persahabatan yang sejati adalah ketika ada orang ya yang memberikan nyawanya buat orang lain, walaupun orang lain itu menolak dirinya, kan? Itulah agape yang sejati diajarkan oleh Yesus. Para pahlawan punya agape? Enggak. Nyatanya begitu mereka dikecewakan oleh Soekarno, mereka langsung memberontak. Mereka dikecewakan oleh Indonesia, langsung memberontak. Apakah mereka agape? Enggak, walaupun mereka rela mati loh. Belum tentu orang yang rela mati itu punya agape loh. Makanya Paulus 1 Korintus 13 bilang, sekalipun aku membakar diriku sendiri, kalau aku nggak punya agape, sia-sia. Ya kan, banyak orang kan yang membakar diri itu ya. Siapa itu yang Arab Spring itu yang bakar diri itu pakai bensin itu kan, bakar diri. Apakah dia punya agape? Enggak. Dia punya kepentingan buat dirinya sendiri. Nah, makanya dia nggak bisa punya rema. Karena remanya harus rema Tuhan Yesus, agape yang sejati. Gitu.